Kita bukan menyerang ya ini ya. Waduh, serem banget nih. Ini yang menonton podcast siapa nih? Nah. Oh boleh, kok masih resah rasal, oke. Ayo. CPNS banyak resahnya. Loh, kok kosong? Together we can make PU better and stronger. Welcome back di podcast Cepu. Cerita CPNS PU. Oke, di episode 2 kali ini Mbak Ratna, kita mau bahas soal how can we make PU better and stronger. Nah, Gimana caranya nih kira-kira ya? Kayaknya kita harus bahas satu persatu isu-isu apa atau concern-concern apa nih yang kita miliki nih, yang kita rasakan selama sudah kurang lebih berapa lama ya kita di sini? sudah 3 bulan. 3 bulan? Udah 3 kali gajian? Belum ya? Tukin belum turun ya? Nggak bisa berarti ya, belum bisa. Ya mungkin sekitar 2 bulanan lah ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan concernnya nih. Yang pertama-tama siapa nih? Kayaknya Dari siapa? Tengah dulu deh kayaknya. dari tengah Wah, dulu. ini nih kayaknya paling concern nih. Boleh. Ini ditembak pertama, jadi saya mungkin nggak banyak itu tapi pengantar ya. Jadi kurang lebih 2 bulan di sini itu kita banyaklah mendengar stigma-stigma negatif ya, pemberitahuan di sosmed itu terkait PU. Ada beberapa kali OTT kemarin di NTB. Oke, jadi udah ada beberapa kali kasus ya kita dengar OTT di mana, Nusa Tenggara, di Sumatera yang terkait PU ya. Mudah-mudahan terus di Bangka Belitung kalau nggak salah kemarin di BBWS ya, ketika penyampaian di suatu seminar lah, itu miris lah, sebagai anggapannya kita masih orang baru, orang masuk ke lingkungan baru itu, dengan mendengar pemberitaan-pemberitaan negatif yang emang sudah jadi kenyataan, dimana berarti itu jadi tantangan kita tuh. Mungkin ya di beberapa tahun ke depan sebagai future leader ya, kita nggak tahu nanti kita ke depannya mungkin ada yang jadi eselon berapa, jadi ya wamen, walaupun ya itulah intinya. Apa sih mungkin di selain korupsi ya, itu salah satu yang meresahkan kita. Ada isu-isu lain yang menjadi concern dari teman-teman masing-masing. Kalau dari saya sih salah satunya itu. Coba dari Mas Torik, concernnya apa setelah 2 bulan di sini? Tapi saya mau menanggapi dulu nih Mas. Oh, nanggapin dulu ya. Tapi menurut saya Kementerian PU cepat sih pergerakannya. Kan setelah adanya isu korupsi yang di KPK itu kan, tentang apa ya, gratifikasi atau apa saya lupa. Sama yang di Sumatera Utara itu sudah terjadi perubahan perubahan struktur di sini. Ada pergantian eselon, dan itu mungkin menjadi salah satu cara dari Kementerian PU untuk berbenah diri, untuk membuat organisasinya itu makin bersih dari kasus-kasus korupsi. Dari saya itu Mas. Ada yang mau nanggapi lagi nggak? Kemarin seru nih case-nya soal korup dan OTT. Saya malah baru dengar berita. Oh iya. Gitu. Kalau saya sih selama di sini sebenarnya bahagia bekerja di PU. Hanya saja saya kan sebelumnya di swasta. Jadi saya bekerja tuh memang kalau mau untuk bekerja itu medianya itu fokus di satu itu aja. Jadi terpisah antara media bekerja dengan media pribadi. Sementara di sini tuh
masih menggunakan media pribadi kebanyakannya ya. Mungkin ada di tim lain atau siapa gitu masih sudah menggunakan Microsoft Teams. Dimana kan sebenarnya Kementerian PU sendiri sudah memberi Microsoft Teams-nya lengkap dengan software-software lainnya. Jadi akan lebih baik sebenarnya apabila kita semua itu secara bertahap beralih nih, yang dari WhatsApp atau dari WhatsApp itu beralih semuanya ke Microsoft Teams. Jadi kebagi nih antara yang pribadi sama bekerja, dan biar nggak sayang aja, kan kita sudah mengeluarkan uangnya, uang untuk pembelian infrastruktur digital ini. Itu dari saya. Ada yang mau menanggapi mungkin? Ya benar Mas Torik. Jadi kayak kalau menurut aku sih emang hal pribadi sama yang berhubungan dengan profesional atau kerjaan itu emang harus dipisah sih. Karena kalau kita bekerja kan pasti kita banyak megang-megang, contoh kayak file-file penting atau file-file yang mana dia emang nggak boleh di-share ke ranah pribadi seperti itu. Jadi penggunaan Microsoft Teams dan WhatsApp itu emang harus dipisah. Jadi kita tahu kayak tempatnya profesional di mana, tempatnya pribadi di mana gitu. Emang bener sih gitu. Ada tanggapan lain? Aku juga setuju banget sih sama Mas Torik ya gitu. Artiannya lumayan ya Bu gitu. Memorinya kalau kita kebanyakan punya grup, share ini itu, share kan nggak sedikit yang di-share video atau apa, dan itu sangat berat gitu filenya. Jadi aku sangat setuju tuh itu. Mungkin yang lain concernnya nambahin boleh. Sama kan sebenarnya di Teams itu yang kita beli itu bukan cuma Microsoft Teams-nya aja, tapi segala fasilitas yang ada, mulai dari Word, presentation, PPT, PowerPoint, Excel dan lain-lainnya. Itu bikin kuesioner kalau bisa jangan pakai yang lain gitu, pakai misalnya merek Google gitu. Kan kita sudah punya Microsoft Form, terus kita juga kalau mau Zoom meeting nih ya bisa pakai Microsoft Teams gitu, itu gratis dan nggak perlu pakai yang premium, kita udah punya mungkin. Tapi emang tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa beralih nih dari budaya yang kita udah pakem, kita udah sering terbiasa pakai itu, kita beralih ke budaya baru yang lebih baik lagi gitu. Harapannya menjadi lebih baik lagi, dan itu memang bukan proses yang semudah, karena itu butuh waktu, kecuali mungkin dadakan ya kalau pakai COVID ya. Contohnya kalau COVID kan tiba-tiba langsung aja gitu. Mungkin ada lagi yang punya ide supaya PU-nya jadi lebih baik dari Mas Adi? Ya tadi kan lebih banyak soal ini ya, soal korupsi, soal penggunaan teknologi gitu. Tapi yang aku resahin selama sekitar 2 bulan di sini itu justru ini sih, pemborosan lain ya, sama kayak teknologi mungkin, tapi pemborosan yang kayak mungkin terjadi juga di UNER lain ya, saya juga kurang tahu. Tapi di tempat saya itu cukup boros kertas gitu-gitu atau listrik gitu. Seringkali kalau siang-siang gini AC hidup tapi jendela dibuka gitu. Jadi sebenarnya ada pilihan untuk mengecilkan aja gitu AC, suhunya aja gitu yang diubah, bukan dengan cara ngebuang udara dingin itu keluar gitu. Harusnya bisa, cuman mungkin cara praktisnya adalah membuka jendela, yang harusnya sih itu bisa jadi bentuk penghematan gitu ya. Salah satunya AC. Kalau kertas mungkin harusnya kita udah mulai beralih ke ini ya. Ya semuanya paperless gitu. Udah ada TNDI juga, tapi tanda tangan digital, tapi kenyataannya tetap di kita masih banyak yang pakai tanda tangan basah, dan banyak dokumen-dokumen kayak PowerPoint, paparan, dan cetakan-cetakan lainnya tuh yang terbuang gitu. Sayang banget kertasnya dan tintanya dan listriknya gitu. Itu, dan air, mungkin kalau air spesifik soal ini ya, karena salah satu gedung di sini kan dapat penghargaan tuh, gedung utama dapat penghargaan Green Building dari ASEAN gitu. Tapi kayaknya nggak semuanya dimaksimalkan deh. Kayak
masih banyak yang harusnya kita pakai pencahayaan alami tapi pakai lampu gitu. Di ruang rapat harusnya ruang rapatnya cukup terang kalau jendelanya dibuka, tapi tetap aja yang dilakukan adalah jendelanya ditutup, tirainya ditutup dan lampunya dihidupkan gitu. Terus juga kalian tahu nggak sih kalau air yang dari beberapa wastafel itu, dari banyak wastafel di PU itu bisa langsung minum gitu, bisa langsung siap untuk diminum. Tapi kenyataannya selama 2 bulan di sini kayak jarang banget gitu, kayak hampir nggak pernah lihat orang minum dari situ atau ngambil untuk dimasukkan ke tumblernya gitu. Jadi sayang aja infrastrukturnya udah ada dan sepertinya cukup mahal, tapi belum digunakan secara maksimal, belum efisien gitu. Mungkin itu sih keresahan selama di sini ya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Kita bukan menyerang ya ini ya. Waduh, serem banget nih. Ini yang menonton podcast siapa nih? Nah, aku sangat setuju dengan Mas Adi. Pemborosan dan kurangnya efisiensi itu kayaknya kerasa banget. Kalau aku sih lebih concern di yang tadi soal TNDE, paperless gitu. Karena kita kalau salah nih ngeprint sesuatu nih, ternyata dari atasan meminta hal yang berbeda nih, ternyata tulisannya jangan begini ya, misalnya ganti format gitu. Jadi yang sudah di print itu diulang print lagi gitu. Jadi benar-benar membuang tinta, bener banget setuju gitu kan, membuang listrik gitu. Terus satu lagi mungkin bisa dimaklumi ya kalau dalam keadaan ini mungkin lebih ke arah ranah pribadi saya yang terlalu kaku kali ya. Di saat kegiatan-kegiatan seperti meeting atau ya pokoknya acara-acara gathering yang dilakukan di PU selama ini saya lihat pasti membagikan minuman botol kemasan gitu ya. Dan itu saya lihat terbuang sangat banyak. Nah itu entah kenapa itu hati nurani saya bertanya-tanya gitu. What's wrong with this gitu. Gak bisa kita bikin yang lebih better mungkin, atau seperti yang tadi Mas Adi mungkin kita bisa dapat tumbler gitu satu-satu, ambil minum di sana gitu, dipaksa atau gimana gitu, biar kita bisa lebih melakukan efisiensi di bidang itu gitu sih kalau aku concernnya. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau dari yang awal kita menyoroti soal korupsi, kemudian digitalisasi, kalau dari aku pribadi itu semua balik lagi ke pribadi kita ya. Jadi di sini aku mau menyoroti soal sumber daya manusianya, soal keresahan yang kita punya. Di sini kita melihat diri kita sebagai calon pegawai negeri sipil gitu ya, yang masih atau bisa kita sebut sebagai ASN muda. Nah, di sini tuh kalau aku berharapnya ASN muda ini sebagai sebagai penggerak baru sih, supaya gimana caranya kan kita pengen PU itu menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Semuanya itu pasti kita mulai dulu dari diri kita pribadi. Untuk merubah segala sesuatu yang lebih baik itu kita mulai dengan hal-hal kecil tapi dilakukan dengan konsisten, dengan komitmen, supaya nantinya kita menjadi ASN yang lebih berintegritas gitu. Kira-kira ada tanggapan lagi nggak nih kalau soal SDM kayak gitu? Ada yang punya isu? Oke, mungkin saya boleh. Oke, jadi kalau saya tuh concernnya lebih ke data di kita itu. Selama ini saya kerja nih jadi CPNS, bantu-bantu atasan. Kalau kita mau data satu, mintanya bingung tuh ke siapa. Tapi giliran dapet, kok dari sisi unor lain atau direktorat lain kok datanya nggak sinkron gitu. Masih ada perbedaan di satu sisi atau sisi lainnya. Contoh kemarin saya menghadiri rapat kayak terbatas lagi tuh dari Pusdatin terkait aplikasi. Dia itu aplikasi yang kalau teman-teman di sini pernah ada yang buka Outlook nggak? Di dalamnya kan ada blasting bencana harian tuh, gempa dan lain sebagainya. Nah kemarin tuh concernnya dari Pusdatin tuh, kita tuh pengennya di blastingan bencana itu kita punya data informasi, kita itu punya alat berat di mana aja gitu, seberapa banyak,
dan seberapa ready alat itu untuk digunakan jika ada bencana dadakan yang tiba-tiba datang gitu. Nah kemarin pas saya ikut ke rapat itu, orang Pusdatin juga bingung nih. Dia narik data, tapi pas dikonfirmasi contoh ke Direktorat A, ditanya kepastian datanya ini diupdate terakhir kapan. Nah si Direktorat A ini juga nggak yakin nih, dia itu terakhir update kapan dan posisi barangnya ada di mana dan ready apa enggak. Nah makanya kemarin tuh itu salah satu concern saya, yang ini kok kita punya banyak aplikasi. Jadi itu di Direktorat A tuh data terkait alat-alat berat itu mereka bikin aplikasi sendiri, jadi inputnya masing-masing ke aplikasinya masing-masing. Nah pas Pusdatin juga bikin si aplikasi namanya tuh. Nah di situ juga butuh data terkait alat-alat berat itu. Nah buat menginkronkan data itu mereka emang nggak terkoneksi, makanya mereka itu bingung nih gimana bisa menghasilkan data yang akurat antar kepemilikan si unit organisasi. Itu salah satu contohnya. Terus kalau ada yang pernah juga disuruh buat kayak surat keterangan gitu atau nota dinas ada. Nah kalau pengalaman saya kemarin kan juga ini, kalau kita mau bikin surat keterangan atau nota dinas tuh formatnya sebenarnya dari mana sih kita bisa dapat, selain misalnya seharusnya kan emang nanya atasan atau rekan kan juga bisa ya. Cuma kan kalau kita punya data yang terpusat kayak misalnya di TNDE, kan pernah kan ngelihat di TNDE juga ada. Tapi kok pas di download kok dilihat kok marginnya miringnya beda, kanan kirinya nggak sama, atas bawahnya beda, terus format penulisannya ada yang strukturnya A, B, C, D, terus yang lainnya C, D, E, F, G, segala macam gitu. Nah itu kan juga bikin kita bingung ya, jadi nggak terlalu nggak rapih juga, terus juga nggak bagus juga kalau dari sisi sistemnya. Nah itu juga salah satu yang jadi concern saya. Terus ada lagi kemarin tuh antar saya juga lupa. Jadi itu segini dulu, saya kemarin ada lagi, coba masih lupa. Ya kalau dari aku emang pernah sih mengalami pengalaman yang serupa. Jadi karena kami di tempat unit kerjaku kan banyak monitoring kayak project gitu. Nah kadang tuh data dari Satker sama yang kita punya itu nggak sinkron. Jadi entah Satkernya dia lupa ngupdate di websitenya atau lupa update di PPT-nya atau gimana, kurang tahu. Jadi kadang sempat di meeting tuh kita bahas progresnya project ini sekian, tapi dari Satker bilang, oh ini masih sekian. Nah kita bingung yang benar yang mana kayak gitu. Jadi kita mengacu orang Satker itu. Sama kadang kalau monitoring kan ada yang namanya kayak kurva S, prognosis dan lain-lain. Itu di laporan Satker itu antara Satker satu dan lain itu kadang juga beda-beda. Ada yang dia nyantumin prognosis tapi cuman angkanya doang. Ada yang prognosis dia dibedah. Malah ada yang nggak ada prognosis atau gitu. Terus kurva S kadang kurvanya ada yang ada keterangannya lengkap nih. Ini ada indum sekian, ini sekian. Ada yang cuman garis-garis doang gitu. Jadi emang kayak gitu perlu dibenahin sih. Karena biar kita enak juga lihatnya kayak gitu, mudah dapat informasinya kayak gitu. Ya boleh. Ini masih terkait aplikasi ya. Jadi aplikasi itu saya pengalaman 2 minggu yang lalu mungkin ya, itu ngadain acara 34 Satker, pembahasan khusus buat satu aplikasi namanya. Apa sih fungsinya? Setelah saya mengikuti ya, karena kan saya juga baru, itu kurang lebih dia buat harga pokok yang akan naik tender. Jadi dalam suatu tender itu kan ada penyusunnya namanya AHSP ya. Itu AHSP itu didapat dari HPS, harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri dapat lagi dari HPP, harga pokok perkiraan kalau nggak salah. Itu dari survei material lah, tenaga kerja di suatu wilayah. Nah masih banyak tuh paket-paket yang udah masuk tender di aplikasi lain. Kalau nggak salah itu di
SP SPBE atau apa ya. Jadi setelah di input itu ada di upload lagi di aplikasi lain SPBE, kalau nggak salah SPBE, lalu masuk untuk di tender. Nah seringkali kemarin itu masih ada kurang tertib lah di SPBE, atau mungkin udah di tender, udah dilelangkan, tapi secara administrasi penginputan data pokok perkiraannya itu masih belum selesai. Kenapa ini bisa terjadi ya? Karena aplikasinya juga nggak ngeling gitu. Karena banyak mungkin, apalagi dengan kondisi saat ini satuan kerja prasarana strategis itu ada yang mungkin cuma dengan Kasatker itu cuma 5 orang seperti di Papua ternyata. Makanya beberapa yang kita dengar juga kan teman-teman CPNS tahun ini ada yang diperbantukan lah di beberapa daerah dari UNOR lain, dari Bina Konstruksi, dari SDA. Ya salah satunya mungkin buat pengadministrasian, di mana pengadministrasian ini penting karena akan menentukan nanti kesesuaian apakah harga tender itu sesuai dengan real di lapangan, dan akan bisa jadi kalau menurut saya ya nanti secara minimal oleh itu juga, kalau emang nggak kita tertibkan agar sesuai prosedur itu, bisa mungkin kejadiannya yang tadi lagi ada potensi korupsi dan lain-lain karena tidak ada validasi sebelumnya sebelum masuk tender. Harga itu tuh dasarnya dari mana itu? Harga tenaga kerjanya, harga materialnya itu. Nah mungkin buat yang mempersimpel, tadi kan di Mas Doma udah ada 2 aplikasi, saya nyebut 2 aplikasi. Tadi nyebut lagi, ada TNDE ya yang kita mungkin semua ada itu. Mungkin bagus sih maksudnya tuh, tapi sinkronisasi. Terus itu baru yang lintas ya. Ada lagi tadi yang kalau internal yang di dalam unit kerja itu yang ada buat manajemen risiko itu sistem manajemen risiko. Itu pun dia ada turunannya lagi. Jadi banyak banget aplikasi yang mungkin membuat orang itu jadi kelewat apa malas ya, karena berkali-kali ya data yang sama mungkin. Terus nanti akan diupload. Tadi juga kadang atasan tuh minta datanya disandingkan. Nah kita belum bisa, dan disandingkan itu berarti kita harus masuk di 2 aplikasi itu, dimana yang jadi penghubungnya itu si kode paketnya itu dari satuan kerja ya. Padahal harusnya kalau nomor identifikasi sama harusnya bisa lah datanya itu ditampilin di dashboard yang mungkin menginclude semua. Nah itu salah satunya lagi dicoba, tapi oleh tim internal kita juga, bukan oleh Pusdatin sih. Harapannya sih Pusdatin lebih advance lagi ya, bisa mengkelompokkan, oh ini kelompok ini kepegawaian, kelompok keuangan, kelompok apa itu, jadi lebih simpel lah. Karena buat orang-orang yang baru masuk kayak kita kadang jadi bingung, ini aplikasi satu ngapalin singkatannya aja kita belum tentu tahu, apalagi nanti kegunaannya, oh belum menu di dalamnya gitu. Mungkin itu sih buat aplikasi ya. Mungkin ada lagi yang terkait keresahan aplikasi yang pernah ditemui. Ya sebenarnya sama, cuman lebih ke menekankan aja sih, karena aplikasi sebanyak itu, dan kalau ya sependek yang kita tahu mungkin ya, karena kita baru 2 bulan belum tahu banyak, tapi memang satu aplikasi aja tuh biayanya kan mahal banget ya. Dari sekian banyak aplikasi, tapi ternyata satu sama lain seringkali nggak tersinkron, itu agak disayangkan sih. Ya mungkin jadi PR kita bersama aja mungkin ya. Kalau semoga sih memang pasti sudah dipikirkan dan sedang dalam progres, tapi semoga kita bisa cepat lihat sinkronisasi satu sama lainnya itu gitu, dan semakin sederhana untuk bisa kita pahami gitu, semoga sih. Ada lagi nggak? Oke. Boleh Mbak Sela mau menyimpulkan? Ntar balik kafe ya kita. Oh iya. Oh masih ada. Masih ada isunya? Di luar. Oh boleh. Oh masih resah Rasal. Oke. Ayo. CPNS banyak resahnya. Ayo. Oke.
Jadi kita sini kan CPNS nih, masih baru. Nama CPNS kan awal-awal kan, ya bukan awal-awal aja sih, semoga kedepannya pasti tertib terus. Jadi kalau aku kan kebetulan tempat tinggalku lumayan jauh, jadi berangkat aku agak awalin nih. Ntar sampai sini biar sebelum 7:30 jadi udah siap gitu. Nah pada hari minggu pertama lah, aku datang ini selalu ya sebelum 7:30, masih jam 7 teh atau 7:05 gitu. Nah waktu buka pintu kantor nih, loh kok kosong. Ini aku lihat jam berkali, oh jam 7 bener kan, kirain jam 6 gitu. Aku tungguin setengah jam, 7:30 masih 1-2 yang datang. Nah jadi yang jadi keresahan kayak apa ya, kayak ini udah 7:30 tapi masih kosong gitu. Bahkan ada yang sampai 8:30 pun kadang masih dikit banget yang datang gitu. Jadi apa ya, sebagai CPNS lihat gitu tuh kayak ya agak gimana lah, kita agak sedikit resah dengan kondisi yang ada seperti itu. Terus yang kedua tuh sering banget kayak masalah apa ya, kedisiplinan lah bisa dibilang. Kadang waktu kerja itu, waktu kita butuh nih, kita mau konsultasi atau tanya-tanya apa, ternyata orangnya nggak ada, entah kemana, tanya ke teman satu wilayahnya juga nggak ada yang tahu seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti ini tuh menurut aku harus jadi perhatian ya, karena kita di sini kan konteksnya ASN sebagai pelayan masyarakat gitu, sebagai panutan masyarakat juga, bahwa yang kita kerjakan tuh sebenarnya bersinggungan langsung sama masyarakat gitu. Kalau hal-hal kecil kayak gini aja apa tidak diperhatikan atau disepelekan, ya bagaimana kita bisa ngabdi buat negeri inilah, istilahnya kayak gitu. Mungkin ada tanggapan atau cerita serupa? Sedikit aja ya Mas ya, biar habis itu kita lumayan nih udah 27. Ya kalau resah, tadi saya udah tenang ya Mas ya, tapi gara-gara Mas Rasul saya jadi resah lagi gitu. Iya jadi resah lagi, tadi udah tenang gitu kan. Apa yang dikatakan Mas Rasul tadi benar gitu, karena aku ikut jemputan, jadi jam 7 lewat dikit, mungkin pernah jam 7 juga udah nyampe gitu, terus belum ada orang. Cuma mungkin kita juga bisa perhatikan, biasanya senior-senior itu memang lebih siang datang dan pulangnya lebih lama. Nah itu juga mungkin yang jadi tanda tanya kita, kenapa kita bekerjanya harus lebih lama, harus sampai lembur-lembur. Itu juga yang mungkin perlu menjadi concern, mungkin bisa diperbaiki selanjutnya gitu. Itu aja sih, mungkin Mbak Sela. Mau nambahin? Oh, masih resah. Enggak, cuman nambahin aja, mungkin sedikit membela mungkin ya, atau sedikit ngasih dari sudut pandang lain gitu. Kalau soal terlambat, mungkin karena emang dikasih kesempatan untuk terlambat sampai dengan 1 jam ya, jadi 7:30 itu masih oke gitu. Setelah 7:30 mungkin setengah 9 baru dipotong tukin gitu ya. Tapi ya itu mungkin untuk orang-orang yang jauh atau emang butuh istirahat karena malamnya bekerja lebih malam gitu, mungkin untuk memberikan fleksibilitas ke mereka gitu. Itu sih. Tapi kalau emang sampai jam 9 dan seterusnya, ya memang mungkin bisa diperbaiki gitu ke depannya gitu. Semoga sih begitu ya. Tapi kan lagi-lagi kita baru 2 bulan ya, mungkin itu baru sependek yang kita tahu aja gitu. Mungkin di dalamnya masih banyak lagi gitu yang memang kita belum tahu gitu. Itu sih mungkin. Oke, mungkin keresahannya sampai sini dulu, soalnya nanti makin resah ya kan gitu. Iya. Semoga resah-resah tapi jangan terbawa arus. Oke, Mbak Sheila boleh penutup. Aku boleh simpulin dikit kali ya. Jadi beberapa keresahan kita itu kan mungkin yang pertama terkait dengan digitalisasi, pemusatan data, dan juga sinkronisasinya. Kemudian juga bagaimana kita bisa membuatnya lebih sederhana supaya mudah dipakai oleh pengguna, yaitu kita sendiri. Terus juga terkait dengan patuh sama jam kerja gitu ya, kedisiplinan. Karena sebenarnya gimana caranya kita membuat PU itu lebih baik, lebih kuat, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Gitu aja kali ya. Kita tutup. Penutupnya kita sama-sama ngomong.
Together we can make PU better and Stronger. Oke. Strongernya gini ya. Iya. Oke, biar seru. Satu, 1, dua, 2, 3. tiga. Together we can make PU better and stronger. Kami warga pekerjaan umum turut mengemban tugas panggilan negara, merintis pembangunan menuju cita bangsa. Adil dan makmur berlandaskan Pancasila.